bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacitaku bertemu dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Kakak berharap semua adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau pada sore hari ini Bapak kami dapat kembali lagi Bapak untuk beribadah kepadamu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu dapat berkenan di hadirat-Mu, itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau itu dapat berkenan Tuhan, itu dapat menyenangkan. Bapak, kami akan memulai. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, itu dapat menyenangkan. Bapak, kami kasih Yesus dalamku bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku bertambah-tambah, bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat adik-adik memuji Tuhan? Masih dong ya. Nah, kita angkat satu pujian lagi kalau menyatakan Tuhan itu sangat sayang sama kita. Oke, ayo ke Sarip. Yesus pokok dan kita jarangnya
cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita caranya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti berbuah, dan buahnya itu akan dinikmati orang lain. Kita dapat menjadi berkat. Oke, silakan duduk adik-adik. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian ya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai bukti kalau kita juga mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh.
dalamnya Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Kau Bapa kami yang setia. Kau yang menunjukkan setiap jalan-jalan-Mu bagi kami. Kalau sampai saat hari ini Bapa kami masih ada dalam keadaan tubuh yang kuat dan sehat itu karena Engkau Bapa kami yang setia yang memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Bapa menjadi kekuatan kami Bapa, menjadi pelita bagi kaki kami Bapa. Memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu, biarlah setiap firman yang disampaikan Bapa itu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Hai adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kisah dari siapa? Siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat kedatangan Tuhan Yesus. Seperti yang sudah kita saksikan tadi, bahwa Yohanes Pembaptis mau memberikan dirinya untuk membuka jalan buat kedatangan Yesus. Sama seperti orang yang merintis ceritanya, dunia ini sebelum datangnya Yesus seperti hutan belantara. Benar-benar susah. Oleh sebab itu datanglah Yohanes Pembaptis yang membuka jalan. Seperti mungkin adik-adik kalau pernah jalan ke hutan, ada jalan setapak. Nah, seperti itulah mungkin tugas dari Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita dengar dan lihat tadi bersama bahwa Yohanes Pembaptis itu lahir dari sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Lahir dari seorang imam bernama Zakaria dan seorang ibu bernama Elizabeth. Yohanes Pembaptis lahir di masa tua kedua orang tuanya. Hampir sama mungkin ceritanya seperti kelahiran Ishak. Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Dia lahir dari sebuah mukjizat Tuhan. Saat orang tuanya mungkin berpengharapan, waduh tidak akan punya anak karena sudah di usia tua. Tapi Tuhan memberikan keluarga ini seorang anak. Bahkan lahir seorang anak yang dahsyat luar biasa. Yang bisa membuka jalan buat kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Orang-orang pasti melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ini seperti sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dia mau mengasingkan dirinya, hidup di hutan, hanya makan belalang dan minum madu. Bahkan tadi yang kita lihat bajunya menggunakan kulit binatang ya adik-adik. Tapi dia mau taat dan setia akan panggilannya. Dia mengerti bahwa panggilannya adalah mempersiapkan jalan buat kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang saat itu sudah tahu tentang nubuatan Nabi Yesaya seperti dinyatakan tadi, bahwa mereka akan didatangi oleh juru selamat, oleh raja. Dan mereka menganggap Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis ini. Tapi adik-adik, coba kita buka bersama-sama dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Wow, benar-benar ya adik-adik. Dia mau dengan relanya diasingkan, pergi ke hutan, supaya dia bisa menceritakan bahwa nanti akan hadir Sang Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Bahkan orang-orang menganggap dia seperti tadi, dia adalah Mesias. Coba kita tambah lagi ayatnya di Yohanes 1 ayat 19 sampai 27. Ayo biar kita bisa terus mengingatnya. Kita baca lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian Yohanes
ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia kah?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi?" Bisa diulang sedikit, Kak? "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Lalu apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah ia katakan Nabi Yesaya." Beda banget ya adik-adik, kalau saat sekarang orang melakukan hal kecil aja untuk mendapat pujian. Tapi Yohanes Pembaptis benar-benar dia mau penuh kerendahan hati, kesetiaan pada panggilannya, bahwa ia datang memang sungguh-sungguh untuk membuka jalan buat Tuhan Yesus, untuk membawa manusia-manusia ini siap saat ada Tuhan Yesus. Mungkin pada saat itu dia bisa saja menganggap, "Ya, akulah Mesias itu." Sebab dia sudah berhasil membawa orang-orang bertobat. Apalagi tadi ada pemungut cukai, ada prajurit-prajurit yang saat itu mungkin dianggap sebagai orang yang sangat berdosa. Orang-orang yang sudah menindas rakyat. Tapi Yohanes Pembaptis sanggup membuat mereka menjadi bertobat. Bahkan Yohanes Pembaptis membaptis mereka. Mungkin pada saat itu dengan mudahnya Yohanes akan berkata, "Akulah Mesias itu. Akulah jalan keselamatan itu." Karena pada saat itu Yohanes Pembaptis sudah berteriak-teriak, berfirman, menyatakan bahwa agar semua orang bertobat. Agar semua orang kembali dalam jalannya Tuhan. Sebab Tuhan akan datang. Juru selamat itu akan datang. Nah adik-adik, di sini kita mau belajar bagaimana kerendahan hati dari seorang Yohanes Pembaptis. Di saat seperti ini, kita mau apa yang kita kerjakan, baik di dalam rumah maupun di luar, semuanya kita kerjakan dengan tulus ikhlas. Kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Kita kerjakan karena kita anak-anak Tuhan. Kita kerjakan karena Tuhan sangat mencintai anak-anaknya yang mau melakukan firman Tuhan. Tidak sedikit pun maksudnya kita melakukan sedikit kebaikan aja. Wih jelas dong, siapa dulu? Titin bisa kerjain PR 100 nomor dan dapat nilai 100. Mungkin saat ini kita bisa berkata seperti itu. Atau waktu disuruh mama. Waktu mama baru datang dari pasar. Adik-adik mungkin sekarang masih sekolah online ya. Waktu datang dari pasar. "Wih, rumahnya bersih banget ya." Langsung datang. "Wih, jelas dong, Mak. Adek, siapa lagi yang bersihkan ini selain adek?" Nah, padahal seharusnya kita tidak perlu melakukan seperti itu. Kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Bahkan kita akan memberikan hal yang lebih lagi. Memberikan segala hal yang terbaik. Biarlah melalui itu semua hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bukan untuk kesombongan kita. Ya adik-adik, apalagi di zaman sekarang, di saat sekarang ini, kita mau apapun yang kita kerjakan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus.
Biarlah saat kita berbuat baik, misalnya kita menolong teman yang saat itu tidak bisa mengerjakan PR, nanti misalnya PR atau enggak ngajarin waktu belajar nanti persiapan untuk ujian hari Rabu ya. Nah saat teman kita nanti dapat nilai 100, jangan sampai, wih gara-gara Samuel ini aku bisa dapat nilai 100. Tidak seperti itu. Gara-gara Nadine nih, aku bisa naik kelas. Tidak seperti itu. Tapi kita mau, apapun yang kita kerjakan, mereka bisa bersyukur. Ini semua karena Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup Nadine. Ini semua karena Tuhan Yesus yang ada dalam hidup Samuel. Sehingga aku bisa diajari oleh mereka dan bisa naik kelas dan mendapatkan nilai yang terbaik. Setuju ya adik-adik? Apapun yang kita kerjakan, baik di rumah, baik nanti di sekolah, kalau kita nanti sudah mulai sekolah lagi bertatap muka, kita mau mengerjakan itu semua bukan karena untuk kita, bukan karena kita mau mendapatkan jempol, bukan karena kita mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, tapi kita mau melakukan itu semua karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Karena kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Oke, ayat hafalan minggu ini terdapat di Yohanes 3 ayat 30. Wah, sangat mudah diingat ya. Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Oke, untuk menutup firman Tuhan kali ini, kita mau menyanyikan satu lagu ya, yang mengingatkan bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kebesaran Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tuhan Yesus, kami mau dalam hidup kami menceritakan Tuhan Yesus. Kami mau apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Kami mau meneladani hidup dari Yohanes Pembaptis yang mau memberikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Yang tidak mau mengambil sedikit pun kemuliaan yang menjadi bagian Tuhan. Yang mau memberikan dirinya untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami Tuhan, kami mau melalui hidup kami, orang melihat Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terus ajarkan kami untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan kami mau berdoa Tuhan, biarlah Kau memberkati setiap adik-adik dimanapun adik-adik berada, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dan sebutkan nama adik-adik masing-masing di rumah adik-adik. Sore ini Titin terima berkat, kesehatan, kekuatan, kepintaran, damai sejahtera ada pada hidup Titin dan keluarga besar Titin. Apapun yang Titin lakukan, Tuhan Yesus sertai, berkati dan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus,
Terima kasih. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Dan kamu terima berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.